إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جماعة صلاة جمعة rahimakumullah. Marilah pada kesempatan siang yang berkah ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah, dengan rahmatnya, dengan izinnya, pada siang hari ini kita bisa hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim laki-laki, yaitu untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita semuanya berharap mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita laksanakan seluruhnya dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kepada uswatun hasanah, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Kemudian khatib menyampaikan nasihat serta wasiat kepada diri pribadi khatib dan kemudian kepada kaum muslimin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala menyebutkan sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana beliau menuturkan, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah wa yuba'idni 'anil nar. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang satu amalan yang dapat masukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarallahu alaihi. Sungguh wahai Mu'adz, engkau bertanya tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, sesuatu yang agung. Dan sesungguhnya
Yang demikian itu sangatlah mudah bagi siapapun yang Allah mudahkan untuknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di awal penggalan hadis ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan tentunya para sahabat-sahabat Rasulullah yang lain ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah generasi yang paling utama pada umat ini. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku. Masa para sahabat itu orang-orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Mereka adalah generasi terbaik pada umat ini. Kenapa mereka menjadi generasi terbaik? Sebabnya adalah mereka generasi yang mengutamakan akan akhirat. Orientasi hidup mereka adalah untuk akhirat. Hal ini nampak pada pernyataan mereka, pada pertanyaan mereka yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada Nabi, mereka bertanya tentang akhirat. Ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ilallah? Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ada yang bertanya tentang amalan yang paling utama. Amal yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling utama. Itulah yang menjadi pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, diceritakan bahwa suatu saat para sahabat Ansar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan permasalahannya. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami adalah para petani. Kami bekerja di ladang-ladang kami. Kami merasakan betapa beratnya kami di dalam menyirami tanaman-tanaman kami. Mohonkan kepada Allah untuk kami, wahai Rasulullah, sungai-sungai yang mengalir agar mudah bagi kami untuk menyirami tanaman-tanaman kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wahai sahabat Ansar, hari ini, saat ini tidaklah kalian meminta kepadaku satu hajat kecuali Allah akan kabulkan. Para sahabat Ansar meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lama dari itu mereka mendatangi kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak ingin lagi air-air yang mengalir. Yang kami inginkan, wahai Rasulullah, mohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kami. Sudah tidak tertarik lagi urusan-urusan duniawiyah di hati mereka. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma ighfir lil ansar wa li abna'il ansar wa li abna'il ansar. Ya Allah, ampuni dosa mereka orang-orang Ansar, ampuni dosa anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Ma'asyiral muslimin, inilah rahasia kenapa mereka menjadi umat yang paling utama. Sesungguhnya secara manusiawi kita sama dengan mereka, namun azam mereka, kesemangatan mereka dalam mengarungi hidup adalah untuk akhirat. Inilah menjadikan mereka sebagai umat yang paling utama. Kemudian faedah selanjutnya kita dapatkan dari penggalan hadis ini, bahwasanya jalan masuk surga adalah jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Sayyidina Mu'adz bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang amalan yang dapat masukkan aku ke dalam surga. Ini berikan makna, ma'asyiral muslimin, bahwasanya di dalam kita menentukan amal-amal saleh, amal-amal yang utama, kita tidak boleh kemudian mengarang-arang. Karena hari ini di mana kita hidup di akhir zaman, betapa mudah kita mengakses informasi. Tidak jarang informasi masuk ke handphone kita. Bukan hanya masalah duniawiyah, bahkan masalah ukhrawiyah. Ada yang menunjukkan akan amalan-amalan utama, namun juga tidak jarang amalan-amalan utama yang tidak berdasar pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan barang siapa yang membaca ini sekian kali maka dapat ini dan itu. Maka kita hati-hati, ma'asyiral muslimin.
tentang pernyataan yang seperti ini. Barang siapa yang mencandai istrinya 1 jam saja, maka dia akan mendapatkan pahala sekian ribu rakaat. Maksudnya baik, ingin motivasi kaum muslimin. Tapi ketika hal tersebut tidak benar, apalagi disandarkan kepada Rasulullah SAW, kita khawatir orang yang seperti ini masuk dalam sabda Rasulullah SAW, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, atas nama Rasulullah SAW, muta'ammidan, secara sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita harus hati-hati betul dalam menetapkan amal saleh. Barang siapa misalnya yang baca suratul Fatihah 50 kali akan mendapatkan ini dan itu kalau tidak ada dasarnya maka tidak benar, apalagi kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Kecuali orang ingin mengamalkan satu amalan, bertawasul dengan suratul Fatihah misalnya. Barang siapa yang membaca suratul Fatihah sekian kali, insya Allah, artinya kita membaca suratul Fatihah, kita berharap pada Allah, tawasul dengan amal saleh, kita ingin dimudahkan urusannya, ingin dimudahkan rezekinya, ini tidak masalah karena masuk kategori bertawasul dengan amal saleh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian faedah selanjutnya di dalam bekalan hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya sesungguhnya jalan menuju surga adalah bukan jalan sembarangan. Kata Rasulullah, azim, besar. Tapi hal tersebut mudah bagi siapapun yang Allah mudahkan untuknya. Di sini artinya amal-amal saleh, amal-amal saleh yang mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang mampu dilakukan oleh seorang hamba, hakikatnya adalah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa hadir di Masjid Istiqamah untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu adalah anugerah. Kita kenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sungguh semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang paham prinsip ini, orang yang berma'rifatullah, yang kenal betul akan Allah, maka dia tidak akan pernah ta'jub, ujub, terhipnotis dengan amalnya. Maka ketika ia beramal tidak akan pernah merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rasa syukurnya akan semakin meningkat, semakin tinggi akan anugerah-anugerah Allah, bimbingan Allah, taufik Allah kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di dalam suratul Fatihah Allah mengajarkan kepada kita satu ayat yang Allah hadiahkan untuk kita, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diajarkan untuk beribadah kepada Allah dan diajarkan supaya mohon pertolongan kepadanya. Mungkin untuk sebagian orang memohon pertolongan kepada Allah itu identik dengan perkara duniawiyah. Kita ingin cari pekerjaan, minta tolong kepada Allah. Ingin mencari jodoh, minta tolong kepada Allah. Namun tidak pernah terbetik dalam hati kita, ketika kita ibadah, kita harus meminta pertolongan Allah juga. Sehingga Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, al-ibadatu bila si'anatin naqsun. Ibadah tanpa diiringi dengan permohonan pertolongan kepada Allah sebelumnya adalah ibadah yang cacat. Kenapa? Karena bisa jadi seorang hamba ketika mampu menghadirkan amal saleh, tidak pernah terbetik di hatinya bahwa semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan karya mutlak kita. Betul-betul itu adalah murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul bait. Kamu beribadah kepada Allah, kamu menyembah kepada Allah, dan kamu tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kamu menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Amal-amal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah amalan-amalan induk, semuanya wajib. Ini juga menunjukkan kecerdasan Rasulullah SAW, bahwasanya amalan yang paling utama untuk supaya orang mampu meraih surga adalah amalan-amalan yang wajib. Dan yang paling wajib di antara amalan-amalan yang disebut oleh Rasulullah di sini adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba yang bertauhid. Ketika seseorang bertauhid pada Allah, menjauhi syirik, maka luar biasa. Ada
janji-janji yang sangat besar dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, wahai manusia, andaikan kamu bertemu denganku. Makna liqa, makna bertemu di sini adalah ketika seorang hamba meninggal. Ketika kamu bertemu denganku, kamu tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, walaupun membawa dosa sepenuh bumi, walaupun membawa dosa seberat bumi sekalipun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka niscaya aku akan menemuimu dengan sepenuh itu pula ampunan. Ini bagi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Tsumma qala, ala adulluka ala abwabil khair." Maukah wahai Mu'ad, aku tunjukkan kepadamu abwab al-khair, pintu-pintu kebaikan. As-shaumu junnatun, puasa adalah perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, dan sedekah dapat menghapus dosa dan kesalahan sebagaimana air itu memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lafal hadis ini juga memberikan kepada kita bahwasanya pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak, sehingga Rasulullah menyebutnya dengan kata jamak abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Dan di sini perlu kita jelaskan, ma'asyiral muslimin, pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan menuju kebaikan itu sangat banyak. Tetapi kalau kita bicara secara umum, ma'asyiral muslimin, jalan menuju kebenaran adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Kemudian di dalam Islam banyak sekali cabang-cabang, amalan-amalan yang mengantarkan kepada ridha Allah, mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pahami, ma'asyiral muslimin. Sehingga ketika orang itu sudah masuk ke dalam Islam, maka bisa jadi jalan yang kita tempuh untuk mencapai surga Allah, ridha Allah, berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh orang lain. Namun di sana ada satu prinsip yang kita tidak boleh lupa, yaitu ketika seseorang sudah melakukan dua hal. Pertama, ketika orang sudah melakukan yang wajib, kemudian meninggalkan yang haram. Pertama lakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka amalan-amalan tambahannya itu terkadang berbeda antara satu dengan orang lain. Ada orang yang menempuh jalan menuju cinta Allah, menuju ridha Allah melalui Al-Quran. Ada orang yang hafal Al-Quran, dimudahkan di dalam menghafal Al-Quran, tapi tidak mungkin kemuliaan itu hanya terkumpul pada mereka ahli Quran. Karena ada sebagian orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah, sulit menghafal ayat. Apakah kemudian ketika dia tidak hafal Al-Quran tidak menjadi hamba yang mulia? Bisa jadi potensi dia bukan menghafal Al-Quran, mungkin qiyamul lailnya kuat. Ada orang-orang yang kemudian sedekahnya kuat, ada orang-orang yang mengajarnya kuat, taklimnya kuat, dakwahnya kuat. Ini kita tidak boleh mencelanya selama mereka sudah melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, walaupun dianjurkan kita menambah dengan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh, bukan yang haram saja. Karena Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, kalau orang mampu melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, namun tidak menambah sedikit dari yang sunnah, makruh hukumnya. Walaupun hukum dasarnya tidak masalah, tapi makruh menurut pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini menjadi pelajaran kita, ma'asyiral muslimin, dalam prinsip beramal. Itu bagaimana kita mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, kemudian kita mencoba menempuh jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Amalan plusnya kita identifikasi apa potensi yang ada pada diri kita, dan jangan mudah-mudah memicingkan mata kepada orang lain. Misalnya pada waktu pagi kita hadir dalam majelis ilmu, alhamdulillah Allah mudahkan kita dalam belajar. Namun ada sebagian orang yang kejar-kejaran dengan ma'isyah, mencari rizki, harus mengejar waktu. Maka ketika ia sudah melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka sungguh kita jangan sekali-kali mudah memicingkan mata kepada amal orang lain. Makanya ma'asyiral muslimin, di sini juga perlu kita jelaskan. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, dua prinsip tadi kita pegang. Karena sebagian orang yang tidak paham dengan prinsip ini, ketika kita ingatkan akan kewajiban,
Kita ingatkan akan keharaman, mereka mengatakan jalan kebaikan itu banyak. Kita memahami bahwa menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan tentunya wajib dengan batasan-batasannya. Ada yang kemudian diingatkan, wahai fulanah, tutuplah aurat. Dia mengatakan jalan kebaikan itu banyak, dengan kemudian menyodorkan logika bahwa 10 itu tidak harus 5 tambah 5, 4 tambah 6 pun 10, 3 tambah 7 pun 10. Kalau orang tidak paham akan terbawa fitnah seperti ini. Yang penting kita niatnya baik, jalan kebaikan saya mungkin beda dengan Anda. Padahal dengan mengatakan demikian, menolak untuk menutup aurat, dia sudah melanggar kewajiban, melakukan keharaman. Maka silahkan Anda pilih amal kebaikan yang Anda sukai. Namun prinsip ini harus Anda pegang. Yang wajib Anda lakukan, yang haram Anda tinggalkan. Silahkan pilih amalan-amalan tambahan yang mungkin bisa jadi itulah jalan Anda menuju Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsama kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, khatib kembali mengajak jamaah sekalian untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita menuju kepadanya. Dan ma'asyiral muslimin, marilah kita sekuat tenaga kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah untuk kita. Tinggalkan yang haram, kenali maksiat untuk kita tinggalkan. Jangan remehkan kemaksiatan, jangan lihat kecil dan besarnya satu maksiat. Lihatlah Allah yang Maha Agung, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Baik. Allah adalah zat yang tidak pantas kita maksiat kepadanya. Kemudian marilah kita berusaha untuk istiqamah. Istiqamah senantiasa beramal walaupun kecil dan sedikit jumlahnya, karena sungguh satu-satunya jalan terbaik untuk menjemput husnul khatimah adalah istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih." Barang siapa yang hidup dengan satu kebiasaan, maka biasanya Allah mematikan dalam kondisi seperti itu pula. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya umur panjang yang barokah, umur panjang barokah, umur panjang barokah dan sehat, serta kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبيك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم عليك بالظالمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ثم أقم الصلاة.